Kami di Radisti kembali lagi, Dewi bersama dengan Eyang Habibie. Eyang, kalau tadi kita ngebahas dikit ada beberapa buku, sebenarnya ada satu buku saja di situ, tapi dengan bahasa yang beragam. Termasuk ini yang saya pegang. Kalau itu udah jelas ya, kita harus bukanya juga dari arah sebalik ya gitu Eyang ya. Karena ini adalah tulisan Arab di situ, bahasa Arab. Pasti Eyang juga nggak ngerti juga kan Eyang ini ditulisnya apa. Hanya lain loh, tulisan Arab begitu dan di Al-Quran lain. Iya betul, betul. Tapi Eyang percaya ya isinya akan selalu sama? Nggak usah. Saya percaya karena itikat orang tersebut positif. Apa dia cerita mengenai apa that's his business. Yeah. Karena saya tidak bermaksud untuk membuat reklame untuk apa saja. Iya. Artinya Eyang juga menulis buku ini awalnya juga bukan untuk buku. Ya kan? Bukan. Nah, Eyang, ini kan kalau di Indonesia udah jelas, bahkan filmnya pun sudah ada. Kenapa akhirnya dibuat dengan banyak bahasa? Permintaan. Di setiap negara ini, apa yang mereka tahu? Apa? Apa yang mereka tahu hingga akhirnya antara soalnya begini ya. Kita mengetahui bahwa dunia yang sekarang ini, yang karena adanya digital system, internet, secara dimensinya sama saja besarnya. Tapi kalau dilihat dari dimensi informasi kecil, Anda bisa titik sudah sampai ke tempat yang lain. Iya. Oke? Iya. Di sini, oleh karena itu banyak orang Indonesia yang bisa berbahasa Jepang, bisa bahasa Prancis, bahasa Jerman. Demikian pula banyak orang di China yang bukan hanya Mandarin, tapi dia bisa bahasa Indonesia, bahasa Prancis dan sebagainya. Dan juga di Jerman. Saya bertemu dengan baru-baru seorang pemuda dari Italia. Saya brunch hari Minggu, dia dari Italia. Dia kerja di sini, wah bahasa Indonesia hebat. Tapi di mana belajar? Ya belajar di Italia, datang kemari, dia fasih bahasa Indonesia. Itu akibat daripada digitalisasi. Jadi mereka tahu semua bahwa ada suatu legenda yang dikenal di Italia. Namanya Romeo dan Juliet. Dan nikah dia. Iya betul. Gak nikah. Yeah. Dia mau bunuh diri. Siapa namanya? Juliet setuju dan Romeo setuju. Siapa yang minum dulu racunnya? Romeo serahkan sama Juliet, ladies first. Terus setelah dia jatuh, dia filsafatnya tuh. Dia berfilsafat dulu bahwa dua perpisahan ini 1001 macam, nanti ketemu di surga, etc. Setelah kita proses, dia dia minum full, jatuh. Romeo dan Juliet tidak pernah nikah. Mereka 48 karena tahun. Habibie dan Ainun itu nikah 48 tahun dan 10 hari. Dan yang nulis bukan Shakespeare. Si Romeo-nya sendiri nulis, Romeo sendiri yang menulis. Nah, kenapa? Rumah ini besar. Banyak yang jaga saya. Ya. Waktu Ainun baru 1 minggu di makam pahlawan, terjebak yang namanya Habibie itu pakaian tidur, tidak pakai sepatu sandal, dalam keadaan sadar, berjalan, nangis, cari Ainun. Tiap sudut dicari Ainun. Lihat, ini dia gila. Dilaporkan kepada tim dokter. Tim dokter itu datang periksa saya. Dia bilang, konsult dengan Jerman di München dan di Hamburg. München Profesor Steinbeck, di Hamburg Profesor Mattei.
Dia bilang dua-duanya, kita punya data dari Habib dan Ainun. Dia selama kami kenal puluhan tahun tidak pernah berpisah. Apa yang terjadi dengan Habib dan Ainun ada sesuatu yang normal terjadi antara dua insan kalau begitu dekat hubungannya dan tiba-tiba dipisahkan. Itu namanya psikosomatik malignan. Itu organ-organ yang lain protes, menghancurkan dirinya sendiri karena kehilangan pegangan. Dan dia bilang, Habib itu harus dibantu. Kalau tidak dalam 3 bulan, dia akan masuk, ini katanya, kata-kata dari Profesor Mate, dia akan masuk ke black hole. Habib harus diselesaikan dalam 3 bulan. Kalau bers, dikasih option sama saya. 1, segera masuk ke rumah sakit psikiatri, namanya rumah sakit gila. Rumah sakit jiwa gitu ya? Jiwa. Oke. Kedua, tinggal di rumah, tim dokter datang untuk Take care of. take care. Oke. Ketiga, saya curhat. Keempat, saya tulis. Tapi harus tidak boleh lebih dari 3 bulan. Saya tulis. Kalau orang mengatakan, dia tulis itu begitu indah. Dia memanfaatkan 2-3 botol tinta. Ini, dia begitu bukan indah, begitu sedih. Dia memanfaatkan 3 botol air mata. Dia tanya, apa yang ditulis? Ini. Saya kasih, dia baca. Pak, ini bisa merangsang orang-orang lain. Nah, akibat dari itu, dokter yang di Jerman, tolong dong supaya kita juga bisa nikmati. Tulis bahasa Jerman. Muncullah dengan bahasa-bahasa yang Terus, lain. terus tolong dong kami juga ditulis. Kita hanya mengenal Romeo dan Juliet, Laila Majnun. Muncul dalam bahasa Arab. Begitu dan bahasa-bahasa yang lain. Oke. Tapi Eyang berarti kalau saya minta Eyang untuk menggambarkan 1 kalimat yang mendeskripsikan cinta Eyang terhadap Ibu Ainun. 1 kalimat Eyang. Terima kasih Allah. Engkau telah lahirkan Ainun untuk saya. Dan saya untuk Ainun. Terima kasih Allah. Engkau telah jadikan saya dan Ainun manunggal sepanjang masa sampai akhirat. Kemanunggalan kami diikat karena cinta ilahi.